Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal biang kerok masih banyak korupsi di Indonesia. Katanya, korupsi muncul sebetulnya karena tidak adanya sistem mencegah hal tersebut. Nah, saat ini pemerintah mulai membuat sistem digital untuk mencegah adanya korupsi. Misalnya saja di sektor pengadaan barang jasa dengan sistem e-katalog. Dengan sistem itu, belanja dilakukan dengan mesin. Menurutnya, hal ini akan mengurangi potensi-potensi korupsi karena semua transaksi dilakukan dengan mesin yang tak bisa disogok. Luhut menjelaskan di sistem e-katalog, bila ada potensi korupsi maka akan mudah terlacak. KPK bisa dengan mudah melacak potensi korupsi tersebut karena semua dilakukan sesuai dengan sistem. Hal ini sudah membuat operasi tangkap tangan atau OTT KPK diklaim Luhut menjadi turun jumlah kasusnya. Ex-Menko Polhukam itu juga bicara dirinya sering dibully karena menyebutkan OTT adalah kampungan. Pernyataan Luhut dinilai memperlemah kerja KPK, padahal menurutnya tidak. Dia menyebutkan selama ini fungsi KPK ada 3, sosialisasi soal pencegahan korupsi, mencegah korupsi terjadi, dan melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Namun yang sering dilakukan justru adalah penindakan korupsi. Kita kerjasama dengan Pak Hala, Direktur Pencegahan dari KPK, mengenai sistem ini. Jadi mereka juga kasih masukan luar biasa. Sehingga e-katalog ini sangat bermanfaat untuk mengurangi OTT. Jadi OTT itu tidak menjadi isu lagi buat kami karena sekarang hampir sulit orang untuk OTT karena semua sudah di mesin. Jadi orang negosiasi ke mesin. Saya pikir sudah tidak ada masalah. Jadi SDM sudah oke. KLHK kita masih kejar karena KLHK itu masih banyak yang manual. Itu menyangkut carbon trading. Jadi Presiden kemarin sudah ingatkan saya supaya diselesaikan itu. Saya sebagai Komra, Komite Pengarah, ketuanya, dan itu saya beritahu KLHK untuk segera diselesaikan karena nggak boleh ini perdagangan karbon kita ini terhenti karena persoalan di dalam kita sendiri. Nggak bisa, semua harus transparan, nggak bisa lagi main. Dari tadi ngomong korupsi, mohon maaf, biangnya korupsi itu sistem threshold. Karena mau jadi bupati mesti nyewa partai 60 miliar. Mau jadi gubernur mesti 100 sampai 200 miliar sewanya. Nah, kebanyakan calon kan nggak punya uang. Akhirnya apa? Bandar sama cukong yang bayarin. Nah, seandainya Eben menang, cukongnya bilang, Eben, ya, kamu jadi bupati kan gara-gara aku. Kasih dong konsesi hutan, kasih dong konsesi tambang. Bikinin dong gua real estate. Manut semua. Jadi yang terpilih dalam sistem demokrasi survei ini loyal sama cukong sama bandar. Jadi ini yang kita mesti ubah. Satu, cara ngubahnya, hapuskan threshold partai. Hapuskan threshold presiden, gubernur, dan bupati. Sehingga lebih kompetitif. Sehingga pemilihan itu tidak modal pencitraan doang. Pemilihan harus dengan leadership, dengan vision, dengan track record. Bukan modal survei, modal media berbayar, modal buzzer. Demokrasi Indonesia dibaca. Kita lihat sebetulnya tuh, kenapa orang korupsi sebetulnya? Karena uang itu, money itu, dia menghidupkan masa depan, dia menghidupkan harapan, dia membebaskan manusia bahkan dari perbudakan. Itu barang yang udah diriset oleh seorang sosiolog Jerman namanya George Simmel, The Philosophy of Money itu. Dia membenarkan bahwa uang itulah yang menghidupkan harapan itu. Budak begitu dikasih uang lebih banyak, dia hidup lebih mewah tuh. Buruh begitu upahnya ditingkatkan, harapan hidupnya lebih tinggi. Dasarnya apa? Gajinya nggak ada soal, dikasih gratifikasi nggak ada soal, disok nggak ada soal. Jadi kita mulai dengan filosofi itu. Korupsi terjadi karena seseorang itu bagi kita atau bagi pandangan moral umum, dia disebut koruptor bukan karena dia merampas uang, tapi dia membatalkan value. Itu intinya, nilainya hilang. Karena setiap orang berarti boleh mengejar keinginan dia sendiri dengan akibat bahwa orang lain dirugikan. Kan dasarnya cuma itu, Pak.